KKP kan baru saja mengeluarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 77 tahun 2024 ya Pak. Jadi Kemen 77 tahun 2024 ini sebenarnya mengatur mengenai proses bisnis. Dulu dikenal kita ada tim nasional penataan alur pipa atau kabel bawah laut, sudah tidak ada lagi dalam kabinet yang ada sekarang. Maka Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan untuk mengantisipasi itu kekosongan hukum. Sangat penting ya, karena memberikan kepastian hukum dan juga efisiensi proses perizinan. Stakeholder mungkin yang mendengarkan di rumah, sahabat Bahari juga yang mendengarkan di rumah, Pak Menteri itu sangat concern dengan hal ini ya Pak ya. Tanpa instrumen yang transparan, yang efisien, maka perwujudan rencana tata ruang laut tidak akan bisa dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahari, selamat datang di Podcast Segara. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang peraturan pendirian bangunan dan instalasi di laut. Ternyata mendirikan bangunan atau instalasi di laut ini nggak bisa sembarangan loh Sobat Bahari. Jadi ada aturan mainnya yang harus dipatuhi untuk menjaga kelestarian ekosistem dan pastinya mendukung konsep ekonomi biru. Nah, untuk membahas hal ini lebih dalam, kita sudah kedatangan 3 narasumber luar biasa. Pertama ada Bapak Suharyanto, PLT Direktur Penataan Ruang Laut. Selamat datang Pak. Selamat datang. Lalu ada Bapak Arief Widianto, Ketua Tim Kerja Tata Ruang Laut Nasional. Terima kasih sudah bergabung Pak Arief. Dan terakhir ada Bapak Rosihan Anwar, Manajer Power and Gas Pabilokan Island dari PHE OSES. Senang sekali bisa bertemu di sini ya Pak Rosihan ya. Iya, jadi kita akan membahas tentang keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 77 tahun 2024. Kita akan kupas tuntas aturan ini mengenai bagaimana perubahannya dari regulasi sebelumnya hingga dampaknya bagi sektor kelautan di Indonesia. Namun yang pertama kita harus tahu dulu nih, bangunan dan instalasi laut itu sebetulnya apa sih? Mungkin saya akan ke Pak Suhar dulu ya Pak ya. Apa sih Pak yang dimaksud dengan bangunan dan instalasi di laut serta apa saja yang termasuk di dalamnya? Sebenarnya mengenai bangunan dan instalasi di laut ini sudah diatur ketentuannya secara mendasar di Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2001 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Jadi bangunan dan instalasi di laut ini adalah segala konstruksi yang dikerjakan di ruang laut, baik itu di permukaan, di kolom atau di dasarnya. Dia bisa menempel ke pulau atau mandiri di tengah-tengah. Nah, jadi kalau ada objek-objek seperti itu di laut, maka itu adalah masuk di dalam kategori bangunan di laut. Ya. Kemudian Pak, siapa saja yang biasanya itu membangun atau membuat bangunan dan instalasi di laut Pak? Ya. Ini saya kira cukup bervariasi ya, tergantung fungsi dari bangunan itu. Jadi bisa pemerintah, misalkan kalau dia ada bangunan untuk mendorong pelabuhan, ya, atau mungkin kalau yang BUMN misalkan untuk kilang minyak, infrastrukturnya, ya, atau mungkin juga dilakukan oleh pelaku usaha. Misalkan kalau Mbak Anggi itu pelaku usaha ingin membangun akuarium di dalam laut untuk wisata bahari. Masyarakat juga ada. Jadi semua stakeholder bervariasi tergantung ya, fungsinya bangunan. Termasuk juga mungkin perusahaan telekomunikasi ya Pak. Oh iya jelas. Jadi kabel itu kan juga banyak di Indonesia. Betul. Itu yang paling banyak justru. Mungkin selanjutnya saya lanjut ke Pak Rosihan. PHE OSES ini merupakan badan usaha tetap atau perusahaan pemegang hak pengelolaan yang memiliki hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia. Mungkin boleh dijelaskan ringkas Pak, apa saja sih kegiatan yang dilakukan oleh PHE OSES? Oke, makasih Mbak Agi. Jadi sedikit pengenalan mengenai PHE OSES ya. Jadi PHE OSES ini adalah Pertamina Hulu Energy Offshore Southeast Sumatera. Jadi ini adalah salah satu anak perusahaan di Pertamina yang memiliki hak untuk mengelola eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan minyak dan gas bumi.
Dan PHOSS ini secara resmi mengambil alih wilayah kerja Southeast Sumatera dari operator sebelumnya, itu adalah Sinok, dari tanggal 6 September 2018 dan nanti berakhir di 5 September 2038, jadi 20 tahun masa wilayah kerjanya. Dan wilayah kerja PHOSS ini berada di offshore. Ini meliputi area cukup luas, jadi 5.700 km persegi dari laut Kepulauan Seribu sampai ke Lampung Timur, jadi cukup luas. Luas sekali ya Pak ya. Dan kami memiliki anjungan sebanyak lebih dari 100 dan produksi sumuran kami ada 200 lebih sumur. Jadi ini sumur-sumur ini membutuhkan listrik ya karena menggunakan pompa. Jadi di OSES ini punya pembangkit listrik lebih dari 100 MW dan ditransmisikan menggunakan kabel bawah laut. Jadi selain itu juga produksi dari sumuran ini juga dikirim melalui pipa bawah laut dan kami punya 2 fasilitas di lapangan ya untuk menerima minyak dan juga di Cilegon untuk gas yang kami jual ke PLN. Oke, banyak ya Pak, cukup banyak ya kegiatan yang dilakukan oleh PHOSS ini. Iya, jadi selain melakukan eksplorasi ya untuk mencari sumber cadangan minyak dan gas baru, kami juga melaksanakan eksploitasi minyak dan gas secara efisien untuk meningkatkan produksi minyak dan gas. Kemudian juga kami mengelola fasilitas produksi, tentunya dengan supaya memenuhi standar HSSE dan juga melakukan tadi ya, karena fasilitas di OSES ini 57% itu sudah lebih dari 30 tahun. Jadi kami juga melakukan program-program peremajaan, jadi termasuk pipa bawah laut, kemudian kabel bawah laut, itu juga kami lakukan peremajaan. Kemudian Pak, jasa laut apa saja yang dimanfaatkan oleh PHOSS Pak? Jadi wilayah PHOSS ini berada di laut sekitar DKI Jakarta dan Laut Jawa ya. Jadi fasilitas di PHOSS yang memanfaatkan jasa laut ini tadi sudah saya sempat sebutkan, ada anjungan, kemudian ada pipa bawah laut dan ada kabel bawah laut. Dan selain itu kami juga menggunakan jasa laut itu sebagai sarana untuk alur logistik ya, karena kan kami juga membutuhkan transportasi untuk pergantian personel atau crew change, kemudian juga pengiriman bahan-bahan makanan ke lapangan, jadi untuk kebutuhan operasi. Selain itu juga kami pengelolaan kawasan konservasi laut juga bagian dari tugas tanggung jawab kami untuk mendukung fungsi pelestarian lingkungan dan juga ekosistem yang di sekitarnya. Oke, menarik dan cukup luas ternyata ya Pak ya, kegiatan yang dilakukan oleh PHOSS ini bisa kita jadi lumayan tahu tentang PHOSS. Tapi kita hold dulu, saya pengen balik ke Pak Suharyanto lagi Pak. Dengan adanya aktivitas pendirian bangunan dan juga instalasi di laut tentunya akan berdampak ya pada ekosistem di laut dan sekitarnya. Nah, bagaimana KKP sebagai salah satu otoritas kompeten menyikapi hal ini Pak? Iya, ini merupakan salah satu fokus gitu ya, karena tadi dikaitkan dengan blue economy, ya kan. Jadi blue economy itu intinya adalah bagaimana aktivitas itu berjalan, dia berkelanjutan, secara lingkungan, ekonomi ataupun sosial. Menyangkut ini, jadi pendirian bangunan di laut itu memang KKP konsen terhadap aspek keberlanjutan tadi. Keberlanjutan itu bisa saja bisa menurunkan kualitas sumber daya yang ada di laut. Oleh karena itu sebelum melakukan kegiatan, KKP konsen untuk melakukan mitigasi risikonya. Walaupun di dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 itu seluruh aktivitas di teritori laut itu sudah ada kategori risikonya. Menengah rendah, kemudian tinggi, seperti itu. Jadi kalau tinggi, maka KKP akan menyikapinya dengan melakukan analisis mitigasi risiko. Oke, menarik. Nah, ini juga Pak,
KKP kan baru saja mengeluarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 77 tahun 2024 ya Pak, tentang mekanisme penyelenggaraan pendirian dan atau penempatan bangunan dan instalasi di laut. Nah, bagaimana sih Pak peraturan ini itu dapat memastikan kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan tetap juga mengutamakan kelestarian laut beserta isinya sesuai dengan konsep ekonomi biru yang diusung KKP Pak? Ya, jadi Kemen 77 tahun 2024 ini sebenarnya mengatur mengenai proses bisnis. Proses bisnisnya ya Pak ya? Bagaimana yang disebut bangun laut itu bisa dijalankan. Jadi yang pertama prosesnya adalah di dalam Kemen ini tetap melibatkan kolaborasi lintas kementerian. Karena memang yang mengampu bangunan-bangunan laut itu sesuai dengan fungsinya itu adalah banyak kementerian. Seperti tadi Pertamina gitu kan. Atau kalau kita lebih dahsyat lagi kita bicara soal kalau nanti ke depan ada pembangunan energi di laut selain migas ya, kincir, listrik, kincir dan sebagainya itu. Atau ke depan mungkin ada nuklir ya, tenaga nuklir dan sebagainya. Itu kita melibatkan kementerian terkait kayak SDM atau Badan Tenaga Atom Nasional untuk membahas sebelum mengajukan perizinan ruang laut. Ruang laut. Kalau pihak-pihak yang terkait atau kolaboratif di situ itu sudah menyatakan ini aman bisa diberikan lokasinya di situ. Dan memang secara peraturan tata ruang memang diizinkan di situ. Maka barulah KKP memberikan persetujuan bahwa itu bisa dilakukan di situ. Jadi konsepnya untuk aspek lingkungan, kemudian kelayakan bagaimana barang itu bisa berjalan secara berkelanjutan, masyarakat tidak mengalami dampak. Tidak mengalami dampak yang merugikan ya Pak? Betul, ya, karena kita tahu Mbak Anggi, sekarang ini banyak LSM-LSM yang selalu protes kan. Kalau ada aktivitas di ruang laut, yang mungkin mereka merasa terusik, terganggu atau termarginalkan. Jadi 3 hal itu ya. Mengutamakan 3 hal itu ya Pak ya. Nah Kemen ini menjamin supaya pelaku usaha itu ketika berjalan tidak menghadapi persoalan 3 tadi itu. Ya, terima kasih. Jadi pemanfaatan tetap dilakukan dengan aturan yang ada dan para stakeholder yang membangun instalasi di laut itu juga harus mentaati aturan mainnya ya Pak ya. Baik. Kemudian ke Pak Arief nih saya nih, belum tersentuh yang di pojok sana. Boleh diceritakan mungkin Pak Arief apa yang menjadi latar belakang perubahan dari Kepmen nomor 77 tahun 2024 ini Pak? Baik Mbak Anggi, jadi intinya adalah kita belajar dari cerita dulu bahwa dulu terkait dengan pemanfaatan ruang laut ya, itu kan dirasakan itu masih banyak yang belum tertata dengan baik, sehingga masyarakat pemerintah pada saat akan melakukan kegiatan pemanfaatan itu banyak terjadi pemanfaatan ruang khususnya untuk kabel bawah laut itu begitu semerawut. Betul. Nah akhirnya pada tahun 2021 itu Kementerian Kelautan Perikanan kan menetapkan arahan untuk penggelaran pipa atau kabel bawah laut. Kemen KP 14 tahun 2021. Itu fungsinya adalah dia ingin supaya ke depan untuk segera kegiatan penggelaran atau pembangunan bangunan instalasi di laut khususnya pipa dan atau kabel itu sesuai dengan koridor yang sudah kita tentukan. Tidak sembarangan. Betul. Nah, kemudian pada tahun 2022 setelah penetapan alur pipa dan atau kabel bawah laut itu, Kementerian Kelautan Perikanan juga menetapkan Kemen KP nomor 42 tahun 2022 tentang mekanisme penyelenggaraan penempatannya. Jadi mengatur probisnya untuk segala pengajuan perizinan untuk membangun bangunan dan instalasi di laut khususnya pipa kabel bawah laut. Nah, di Kemen KP nomor 42 2022 itu dikoordinasikan menjadi sebuah forum yang dinamakan Tim Nasional Penataan Penyelenggaraan Alur Pipa atau Kabel Bawah Laut. Itu melalui Kepmenko Marves pada saat itu. Nah, 2024 dengan menggunakan Probis Kemen KP 42 tahun 2022 akhirnya sudah banyak pemrakarsa, pelaku usaha yang melakukan kegiatan memohon untuk perizinan pemanfaatan ruang laut khususnya dalam rangka pembangunan pipa atau kabel bawah laut. Nah ternyata di tahun 2024 dengan pembentukan kabinet merah putih
yang namanya dulu dikenal kita ada tim nasional. Betul. Penataan alur pipa atau kabel bawah laut, kemudian di situ ada Kemenko Maritim dan Investasi. Iya. Nah ini ternyata sudah tidak ada lagi dalam kabinet yang ada sekarang. Oh. Jadi akhirnya dengan ada perubahan itu, takut nanti yang berproses ini tidak ada arahan, terjadi kekosongan hukum, maka Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Kemenkp 77 tahun 2024 untuk mengantisipasi itu kekosongan hukum. Kemudian untuk mengantisipasi adanya simpang siur informasi. Betul. Karena kan sudah tidak ada lagi Timnas. kelembagaan, sudah tidak ada lagi Timnas, dan itu yang menjadi concern. Sehingga untuk memperjelas lah supaya nanti semua yang berproses, yang akan mengajukan itu memiliki acuan yang jelas. Oke. Itu. Tuh, stakeholder mungkin yang mendengarkan di rumah, sahabat Bahari juga yang mendengarkan di rumah, Pak Menteri itu sangat concern dengan hal ini ya Pak ya. Yeah. Jadi dengan adanya ketidakadaan kelembagaan yang dulu Timnas, akhirnya dicetuskanlah, diterbitkanlah keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 77 tahun 2024 ini. Kemudian Pak Arief, apa saja sih Pak poin-poin penting yang berubah dalam Kepmen ini dibandingkan dengan Kemenkp nomor 42 tahun 2022? Ya, yang pertama terkait dengan Kemenkp 77, selain tadi dalam rangka mengisi kekosongan hukum, itu juga kita ingin bahwa setiap kegiatan pembangunan atau penggelaran bangunan instalasi di laut, khususnya pipa atau kabel, itu bisa dilaksanakan secara cepat. Seperti arahan dari Pak Direktur, Pak Menteri, kemudian Pak Dirjen, bahwa sekarang itu eranya adalah era percepatan, khususnya mendukung terkait nanti swasembada pangan, swasembada energi gitu. Intinya adalah percepatan. Nah, percepatan itu salah satunya adalah dengan meniadakan apa yang disebut dengan kalau di Kemenkp 42 kita kenal adanya rekomendasi. Oh. Nah, ini kita tidak ingin terhalang dengan adanya perizinan yang bentuknya rekomendasi. Jadi akhirnya itu semua sudah kita hilangkan, tidak dalam bentuk rekomendasi tapi cukup nanti rapat lintas kementerian yang sesuai dengan tupoksinya tetap tidak ditinggalkan, dan nanti setiap pembahasan itu dituangkan dengan berita acara. Jadi tidak ada rekomendasi, cukup dituangkan berita acara, dan itu salah satu upaya percepatan. Kemudian yang kedua, bahwa Kemenkp 77 2024 ini mendudukkan peran dan fungsi masing-masing kementerian atau lembaga. KKP untuk menerbitkan KKPRL, izin untuk pekerjaan bawah air nanti di Kemenhub, security clearance dari Kemenhan, kemudian terkait dengan izin membangun nanti juga di Kemenhub, izin lingkungan di KLHK. Jadi ini semua masih tetap sesuai dengan tupoksi masing-masing kementerian lembaga. Jadi ini tidak KKP seperti mengambil alih, tidak. Jadi tetap, dan fungsi koordinasi yang dulu dilakukan oleh Timnas, ya sekarang karena ini memanfaatkan ruang laut, ya setiap kegiatan pembangunan atau pelanggaran ya nanti perlu diusulkan proposal pengajuannya ke Kementerian Kelautan Perikanan. Seperti itu. Berarti kalau nggak salah nih Pak ya, saya juga sempat mempelajari sedikit tentang stakeholder, misalkan mau memperoleh perizinan pembangunan instalasi di laut gitu, harus ada rekomendasi dari katakanlah Kemenhub, KSDM, yang mana itu juga membutuhkan waktu yang lama. Sekarang tidak ada ya Pak ya? Ya, terkait dengan rekomendasi itu, kalau dulu di Kemenkp 42 kan ada rekomendasi 1 untuk nanti rencana jalur marine survey. Iya. Itu tidak perlu pakai rekomendasi, cukup nanti setelah Pemprakarsa melakukan kegiatan marine survey, kemudian exercise jalur dan dibahas bersama dalam forum lintas KL, kemudian dituangkan dalam berita acara. Itu cukup, tidak perlu rekomendasi. Kemudian yang kedua,
pada saat nanti akan menggelar juga gitu. Mereka juga akan melakukan kegiatan untuk exercise jalur, disepakati bersama, dituangkan berita acara, dan itu nanti berita acara itu bisa dilampirkan pada saat nanti masuk OSS memohonkan ke KPRL. Jadi tidak ada rekomendasi gitu. Oke Pak, selain yang Bapak jelaskan tadi terkait proses bisnisnya, apakah ada lagi Pak yang diatur dalam Kepmen KP nomor 77 tahun 2024 ini Pak? Ya yang jelas bahwa ini kalau terkait dengan rencana pembangunan atau penggelaran ini kan masuk dalam sebenarnya dalam pra pendaftaran KKPRL gitu Pak Direktur ya Bu Anggi ya. Jadi sudah ada mekanismenya sebenarnya di Perdirjen 50 tahun 2024 apa aja yang dilakukan oleh Pemprakarsa, dan di situ nanti tahap pertama tentunya kita mohonkan dulu ya untuk rencana pembangunan penggelaran itu ke KKP, kemudian akan kita lihat, kita analisis apakah yang tadi itu disampaikan Pak Direktur, kegiatan ini kira-kira itu nanti menimbulkan dampak apa di lapangan, mengganggu enggak terkait dengan kebijakan ekonomi biru, mendukung enggak terkait dengan ekologi, didasari enggak dengan analitis mitigasi risikonya. Tahap awal itu perlu dimajukan dulu usulannya itu ke KKP. Nah setelah kita pertimbangkan karena KKP ini mengelola ruang laut ya, apakah ini nanti bisa dibahas lebih lanjut atau tidak, atau perlu disempurnakan usulannya, dan kalau ternyata bisa ya nanti kita lanjut ke forum lintas kementerian. Kalau dulu itu disebut kayak rapat koordinasi atau rapat audiensi. Nah itu nanti mulai apakah nanti dia akan melanjut ke merit survei atau nanti dia bisa langsung memohonkan ke KKPRL kalau ini emang sudah memiliki data merit survei sesuai ketentuan. Dan ini merupakan beberapa opsi yang sekarang akan lebih banyak dan lebih memudahkan bagi Pemprakarsa dalam rangka kegiatan penggelaran pipa kabel bawah laut maupun bangunan dan instalasi di laut gitu Pak. Oke Pak, lanjutnya mungkin boleh diceritakan, ini kan kita dengarkan sudah sangat menarik nih tentang apa yang tertuang dalam Kepmen KP 7724 ini ya Pak ya. Mungkin sedikit diceritakan Pak bagaimana pendapat Bapak tentang perubahan dalam Kepmen ini dan juga proses penyusunan daripada pembaharuan Kepmen KP ini tuh seperti apa Pak Arief? Ya, tentunya pada saat kita inisiasi ini Kepmen KP 77 tentunya kita melihat bahwa jalannya kegiatan pengajuan untuk bangunan dan instalasi laut khususnya pipa kabel ini sejak 2020 2021 ditetapkan Kepmen KP tentang jalurnya, 2024 dan cukuplah 2 tahun kita belajar apa yang kurang, kita benahi, kita sempurnakan. Dan itu prosesnya juga kami sampaikan kepada pimpinan, pada Pak Direktur, kita evaluasi pelaksanaannya, kemudian Pak Menteri juga memandang bahwa ini ada kekosongan hukum sehingga untuk menciptakan bahwa kepastian berusaha dari para pemprakarsa ini tidak terganggu, makanya dibahas di internal KKP, kemudian dipanggil beberapa pakar ya untuk mencermati juga, dan ini akhirnya ditetapkan Kepmen KP 77 tahun 2024. Oke, tujuannya berarti tadi ya seperti yang diceritakan Pak Suhar juga ya Pak ya. Tapi kalau ngomong jangka pendek, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang serta semangat di balik penyusunan Kepmen KP ini terbit itu apa sih Pak? Ya tentunya kan tujuan jangka pendek kita ingin setiap segala kegiatan pembangunan, penempatan bangunan instalasi di laut itu sesuai dengan tata ruang laut atau rencana zonasinya, sesuai dengan koridor yang sudah kita sepakati bersama, sehingga nanti dengan pastinya setiap kegiatan itu pada tempatnya, pada lokasinya, memudahkan pemerintah ini untuk merencanakan ruang ini untuk apa, untuk pengembangan ekonomi biru. Jadi tidak hanya yang gunakan pipa kabel, juga bisa digunakan ruang itu untuk kegiatan perikanan tangkap, budidaya, wisata bahari, jasa-jasa kelautan yang lain. Jadi pemerintah akan mudah karena sudah ada kepatuhan terkait penempatan bangunan dan instalasi di laut.
Oke, siap Pak Arief. Selanjutnya saya pengen kembali ke Pak Rosihan nih. Berarti dari tadi yang sudah perkenalan dan lain sebagainya, PHI OSES ini berarti salah satu pemrakarsa juga ya Pak dalam pembaharuan Kepmenkap ini. Menurut Bapak, mengapa sangat penting untuk dilakukan update pada Kepmenkap sebelumnya Pak? Baik Mbak Agi, jadi sudah disampaikan Pak Arief tadi ya, memang dengan pembaharuan KP ini mekanisme pengurusan izin KKPRL itu menjadi lebih mudah ya dan juga lebih cepat ya dari sisi waktu maupun mekanisme prosesnya. Jadi yang disampaikan Pak Arief juga tadi sebelumnya di Kepmen sebelumnya itu ada tahapan kita harus mendapatkan surat rekomendasi 1 dan kemudian juga surat rekomendasi 2. Ini baru bisa kita lampirkan nanti dalam pengajuan izin KKPRL di sistem OSS. Tapi dengan Kemen yang baru ini, Rekom 1-2 tadi bisa dihilangkan menjadi satu berita acara yang pada saat pembahasan langsung malah bisa langsung gini ya, berita acara langsung keluar ya. Jadi itu malah langsung bisa kita ajukan dalam proses pengajuan izin KKPRL. Jadi ini mempersingkat proses birokrasi dan juga secara tata waktu menjadi lebih cepat ya. Dan ini membantu kami juga dalam tentunya dalam melaksanakan program-program kami ke depan. Oke, menarik. Kembali lagi ke Pak Suharyanto gantian Pak. Terkait implementasi dari Kepmenkap nomor 77 tahun 2024 ini, sejauh ini apakah ada penolakan Pak dari stakeholder Pak? Dengan adanya Kepmen ini, itu Pertamina merasakan ada beberapa hal yang lebih baik ya Pak ya. Dari aspek waktu, terus kemudian juga kalau yang disampaikan Pak Arief tadi, itu kan begitu pemrakarsa ingin mengajukan permohonan, itu diharapkan dia sudah siap dulu. Sudah siap dulu, kemudian ketika persiapan sudah kita lakukan evaluasi, dan kemudian kita bahas bersama-sama dengan kementerian dan lembaga yang terkait dengan rencana kegiatan itu. Di situ kemudian muncul kesepakatan bahwa ini sudah oke apa belum oke. Kalau misalkan sudah oke tadi langsung terbit berita acara dan langsung bisa mengajukan. Keuntungannya bagi pelaku usaha dia cepat. Bagi KKP itu nanti tidak ada kesan lagi bahwa kok perizinan KKPRL ini atau ruang laut ini lama gitu kan. Karena memang begitu barang masuk itu sudah clear dan kemudian proses jalan. Langsung ya. Jadi memang Kemen ini punya, tadi ditanyakan ya, ada jangka pendek. Kita punya banyak tujuan ya. Jangka pendek memperbaiki sistem sehingga bisa lebih transparan, juga lebih accountable dan juga lebih efisien gitu kan. Betul. Efektif ya tujuannya. Kemudian jangka panjang ya itu tadi yang disampaikan Pak Arief, paling enggak dalam 5 tahun bisa mendorong swasembada energi tadi ya, pangan. Karena banyak juga bangunan laut itu yang untuk kepentingan energi, kepentingan pangan dan juga kepentingan yang lainnya. Saya kira itu Mbak. Oke Pak Suhar. Terima kasih Pak. Nah, saya mau ke Pak Arief lagi nih, mungkin terkait implementasi Kepmenkap di lapangan ini seperti apa Pak? Kepmenkap 7724 ini seperti apa? Ya terkait dengan implementasinya, ini kita lihat bahwa ada kegiatan penggelaran, pembangunan berproses bisa langsung menyesuaikan dengan Kepmenkap 77 2024. Dan ini kita lihat dalam implementasinya juga tidak ada kendala dan banyak malah respon positif ya. Karena lebih cepat, kemudian dan lebih simpel ya terkait dengan mekanisme penerbitan untuk nanti menuju ke pengajuan PKKPRL. Terus yang kedua bahwa dengan Kepmenkap 77 2024 ini kan fungsi dari masing-masing kementerian tidak akan diganggu. Masih tetap Kementerian Perhubungan nanti untuk pekerjaan bawah air, Sekretariat Keliran dari Kemenhan, kemudian technical officer dari Pusidros, KKP untuk ruang lautnya dan lain-lain itu sepertinya sudah tidak ada kendala. Dan ada beberapa yang lagi berproses juga menyatakan kegembiraannya ya dengan proses baru, yang baru mengusulkan juga
sudah kita lakukan sesuai dengan Propis 77 2024. Jadi kalau saya lihat tidak ada kendala sejauh ini, dan mudah-mudahan ke depan juga tidak ada kendala juga gitu ya. Karena harapannya adalah bahwa KPNKP 77 ini merupakan solusi ya, dalam upaya kita menata ruang laut, dalam kita memberikan perizinan yang secara cepat, transparan, dan akuntabel seperti disampaikan Pak Direktur. Jadi mudah-mudahan dukungan dari Bapak Ibu, dukungan dari Pemerakarsa dengan kementerian yang lain gitu ya, agar KPNKP 77 ini bisa dilaksanakan secara baik. Itu ya Pak ya. Ya. Masih merujuk pada Permen KP 7724 ini Pak, kalau boleh tahu apa saja sih persyaratan bagi stakeholder untuk melakukan kegiatan pendirian bangunan dan instalasi di laut Pak? Ya tentunya untuk persyaratan ini sudah banyak diatur ya, khususnya untuk perizinan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL bisa di Permen KP 28 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang laut, kemudian di Permen KP 50 terkait dengan mekanisme atau tata cara atau permohonan KKPRL gitu ya. Jadi intinya bahwa setiap kegiatan itu perlu membuat sebuah usulan dalam bentuk proposal, kemudian di situ diberikan gambaran informasi terkait siapa yang memohonkan, rencana apa yang akan dilakukan di ruang laut sekitarnya itu ada apa, kemudian analisis terkait dengan mitigasi risiko kegiatan, sehingga nanti setelah itu nanti kita telah oh ya ini kayaknya sudah bisa diproses, nanti akan kita audiensikan dengan kementerian atau lembaga terkait ya, sesuai dengan bidangnya tentunya. Kalau menggelar pipa, menggelar kabel atau mendirikan bangunan itu tentunya kita lihat kementerian lembaganya itu nanti siapa yang terkait, kemudian kita ajak duduk bersama diskusi apakah ini bisa kita proses lebih lanjut. Kalau proses lebih lanjut ya udah ikuti KPNKP 77, dilaksanakan merit survei, dibahas jalurnya, kemudian nanti dia juga menganalisis terkait dengan hasil exercise jalurnya dengan KL, kemudian itu akan berita acara. Lah contohnya tadi dari Pertamina OSES, dari Eni West Canal yang sudah mengikuti proses ini juga kemarin menyatakan kepuasan, tidak ada kendala. Dari SKKL atau telekomunikasi juga ada, sudah diproses kemarin Pak Dir, dari Ion Network, kemudian dari WCS2 punyanya Matrix gitu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini belum ada kendala dan tidak ada sesuatu yang mengganjal di lapangan. Dan hari ini juga sudah ada tim kami dengan KL lain dari Pusidros, dari Kemenhub, dari Kemenhan, kemudian kementerian terkait lain dan juga stakeholder di daerah sedang mengadakan identifikasi lapangan ini untuk kegiatan penggelaran SKKL yang ada di area Bangka Belitung, kemudian lanjut nanti mengarah ke Batam. Jadi sudah seperti apa yang dulu gitu, tidak ada kendala dan ini sudah terbukti ya dalam pelaksanaan di lapangan. Oke, saya kembali lagi ke Pak Rosihan. Mungkin tadi juga sudah disebutkan ya Pak, apa persyaratannya. Juga katanya dari Pertamina OSES menyatakan kepuasan terhadap implementasi Permen KP 7724 ini. Saya mau tanya Pak, tantangan terbesar dalam mengimplementasikan perubahan-perubahan dalam keputusan ini itu apa sih Pak? Saya pengen dengar pendapatnya dari Pak Rosihan. Silahkan. Ya, makasih. Jadi dengan perubahan atau pembaruan ini ya, Permen KP ini kami merasa dimudahkan dalam mekanisme untuk berhubungan dengan stakeholder ya, artinya dengan pihak-pihak terkait ini lebih dimudahkan, dan juga dari sisi waktu karena proses menjadi lebih singkat ya. Memang tantangan di PHOSES sebagai pemakarsa tentunya adalah menyiapkan data ya, data yang lengkap untuk kegiatan yang kami ajukan. Karena nanti kalau data yang lengkap tentunya itu juga membantu nanti tim penentu kebijakan Pak ya, untuk dalam memberikan izin nanti. Jadi biasanya kendalanya itu Mbak
Terkait data ya Pak, kelengkapan berarti data. Persyaratannya ya Pak ya? Iya, persyaratannya. Berarti sekarang lebih lama mempersiapkan persyaratannya ya Pak ya, daripada untuk mengurus perizinannya ya. Oke, Pak Suhar, ini Pak, gimana Pak perubahan ini akan berdampak pada pelaku usaha sektor KP, khususnya yang terkait dengan pembangunan infrastruktur di laut Pak Suhar? Ya, saya kira dampaknya akan semakin positif ya. Insya Allah ya Pak ya. Iya, karena memang tadi disampaikan juga dari Pemrakarsa ya, dari Pertamina, dari kegiatan telekomunikasi juga, itu mereka merasakan bahwa dengan adanya proses yang semakin efisien secara waktu, tentu saja itu akan mendorong investasi usaha kan. Nah, khususnya di bidang KP. Betul. Jadi harapan kita seperti itu. Nah. Apa harapan Bapak khususnya dari KKP dengan adanya Kepmen KP 7724 ini Pak? Harapannya yang pertama, Indonesia akan menjadi negara yang punya daya saing cukup bagus di dalam hal persoalan perizinan investasi. Karena ini juga akan mendorong kemajuan pembangunan terutama di bidang KP ya. Yang pertama, dan yang kedua, investasi dan pembangunan yang intensif berkembang itu juga tetap menerapkan prinsip ekonomi biru. Jadi akan berkelanjutan. Jadi ekonominya maju, tapi lingkungannya juga tetap terpelihara. Itu harapannya. Harapan Bapak itu ya. Pak Arief nih, bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini, Pak Arief? Ya, terkait dengan peran pemerintah, nanti setelah Pemrakarsa memperoleh perizinan pemanfaatan ruang laut, tentunya setiap tahun akan kita pantau laporan tahunannya, progres di lapangan seperti apa, apakah dalam implementasinya juga nanti sesuai dengan rencananya atau tidak, menimbulkan dampak negatif atau tidak. Lah itu nanti tetap kita pantau melalui pengendalian pemanfaatan ruang laut. Sistem yang dibangun adalah dengan mengecek laporan tahunan, dan ini untuk mengetahui kepatuhan juga, apakah nanti setelah diberikan izin KKPRL bangunan instalasi laut itu ditempatkan sesuai dengan koordinatnya, digelar sesuai jalurnya. Lah ini kita akan pantau. Dan kemudian kalau ternyata nanti ada penyimpangan, ya nanti akan dilakukan tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Supaya ini menjadi sebuah komitmen juga ya, bahwa apa yang diusulkan, apa yang disepakati itu juga harus dilaksanakan di lapangan. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa yang memanfaatkan ruang laut itu tidak hanya untuk penggelaran pipa atau kabel bawah laut. Ada kepentingan pemerintah juga untuk perikanan, untuk mendorong swasembada pangan. Ada kepentingan untuk pengembangan energi laut, itu untuk swasembada energi. Ada untuk kepelabuhanan, ada untuk wisata. Jadi emang ini harus sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan titik koordinat yang disepakati dan sesuai dengan potensinya. Jadi semuanya nanti bisa dilakukan secara efektif. Oke Pak, dan selanjutnya harapan dari Bapak nih, terutama yang menangani langsung teknis di lapangan dengan adanya Kepmen KP 7724 ini Pak. Ya, kalau harapannya adalah bahwa yang kita inisiasi, yang KKP terbitkan, Kepmen KP 77 ini bisa menjadi solusi yang disampaikan Pak Direktur itu. Upaya percepatan untuk investasi, sebuah bukti konkret dukungan KKP untuk swasembada energi, swasembada pangan, dengan proses bisnis perizinan pemanfaatan ruang laut yang lebih simpel, lebih cepat, terbuka, dan juga memudahkan pelaku usaha berinteraksi dengan para pengampu perizinan yang lain. Nah ini merupakan harapan sehingga ke depan itu iklim investasi sektor kelautan akan semakin lebih baik. Oke, siap. Selanjutnya saya kembali ke Pak Rosihan. Bapak, bagaimana menurut Bapak perubahan dalam keputusan ini akan berdampak signifikan terhadap sektor kelautan dan perikanan di Indonesia, Pak? Ya tentunya dengan perubahan ini tadi saya juga sempat sampaikan ya, ini proses perizinan menjadi lebih cepat dan efisien. Tentunya PHOSES kedepannya salah satu tugasnya adalah untuk mencari sumber-sumber minyak, sumber minyak baru ya, atau minyak dan gas baru, dan juga
karena kami mengelola fasilitas yang sudah aging, tentunya program maintenance atau perawatan itu harus kita lakukan, seperti penggantian kabel bawah laut ataupun pipa bawah laut. Dan ini berdampak nanti program-programnya bisa segera terlaksana karena kan perencanaannya bisa kita lakukan lebih awal ya, dan implementasinya bisa lebih awal. Jadi itu tentunya ini mendukung program yang kami rencanakan. Oke, siap. Selanjutnya apa harapan Bapak nih Pak dengan adanya Kepmen KP 7724 ini Pak? Ya, kami berharap mungkin tidak hanya OSES yang merasakan, bisa pemrakasa lain yang juga, juga ya merasakan. Jadi harapannya bisa Kepmen ini bisa disosialisasikan juga ke pemrakasa yang lain, dan tentunya bisa diimplementasikan dan bisa mendapatkan ini ya dampak atau benefit dari penerapan KP yang baru ini. Oke, menarik. Ini kalau saya ada penonton pasti udah tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih Bapak-Bapak untuk diskusinya yang sangat informatif hari ini. Kami ucapkan terima kasih Pak Suhar, Pak Arief, Pak Rosihan atas diskusi yang sangat informatif, edukatif, inspiratif semuanya lah pokoknya. Dan buat sahabat Bahari yang ingin tahu lebih banyak tentang aturan terkait pembangunan di laut, jangan lupa untuk cek Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 77 tahun 2024 ya. Dan ikuti juga sosial media resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk update informasi lainnya. Saya Anggita Bena pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Segara berikutnya.